Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fardhis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman war ramadan. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida la nabiyya ba'dah. Sobat kreatif yang berbahagia, pada hari ini kita akan belajar mengenai 3 dimensi puasa yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah menggunakan kalimat kutiba alaikumussyam, yang mana kemudian pada rangkaian kata berikutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang menandakan bahwa asyam atau puasa ini kemudian adalah salah satu ibadah yang sejak dulu sudah diperintahkan oleh Allah kepada manusia, bahkan lebih sepuh daripada perintah sholat itu sendiri. Maka asyam ini adalah salah satu ibadah maqdho yang multidimensional. Tahukah sobat kreatif, dimensi apa saja yang terdapat dalam asyam ini atau puasa itu? Yang pertama adalah dimensi spiritual. Di dalam dimensi spiritual ini kemudian di berbagai literatur, perintah puasa itu kemudian sudah dilakukan sejak zaman Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berpuasa kurang lebih 40 tahun lamanya. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam juga berpuasa memohon perlindungan kepada Allah selama di bahtera terombang-ambing oleh ombak. Ada lagi perintah puasa kepada Nabi Daud dengan 1 hari puasa dan 1 hari tidak. Nabi Daud ini kemudian berpuasa Daud selama sampai akhir hayat beliau. Kemudian ada lagi puasa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kemudian berpuasa selama 40 tahun lamanya. 40 hari, maaf. Setelah kemudian beliau diutus kembali setelah pasca sukses menyeberangi Laut Merah dan diutus kembali ke Gunung Tursin, beliau berpuasa selama 40 hari. Dan yang kemudian endingnya pada Nabi Muhammad SAW, perintah puasa ini juga disematkan dan diperintahkan pada 1 bulan khusus, yakni bulan Ramadan. Dan setiap hari itu kemudian ada konsep sahur dan berbukanya. Maka kemudian ibadah ini kalau di dalam himpunan putusan Majelis Tarjih, al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini seharusnya menjadi sarana diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya ibadah puasa kita ini yang selama 30 hari tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka jangan-jangan puasa kita ini hanya sebatas rutinitas atau mungkin hanya sebatas euforia belaka. Maka sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah, seharusnya puasa itu adalah intimasi atau kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimensi spiritualnya. Sedangkan dimensi sosial, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Anas, Anas radhiyallahu anhu qala, ayyu saumin afdalu ba'da Ramadan ya Rasulullah? Puasa apa yang kemudian
afdol setelah puasa Ramadan? Qala, Rasul menjawab, as-sawmu fi Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa pada bulan Sya'ban untuk kemudian menghormati Ramadan. Kemudian beliau bertanya kembali kepada Rasul, wa ayyi shadaqatin afdalu? As-shadaqatu fi Ramadan. Dan sedekah apa yang lebih afdal? Yakni sedekah di bulan suci Ramadan. Dari sini kemudian kita dapat mengambil hipotesa, sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah. Dimensi sosial puasa ini luar biasa. Dan puasa ini tidak hanya sebatas hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Karena itulah kemudian Allah menjanjikan kemurahan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah membuka 7 pintu surga, membelenggu setan, dan kemudian melipat gandakan amalan-amalan yang baik di bulan suci Ramadan. Ini sejatinya adalah bukti bahwa puasa itu sendiri mempunyai dimensi sosial yang sangat lekat dan kuat. Bahkan kemudian di dalam bulan suci Ramadan, endingnya nanti ada tuntunan berupa zakat fitrah. Atau mungkin bagi mereka-mereka yang tidak mampu melaksanakan puasa dan tidak mampu mengqadha puasa di hari lain, ada tuntunan untuk membayar fidyah. Membayar fidyah ini adalah salah satu bentuk dimensi sosial. Dan yang terakhir adalah dimensi rasional. Dimensi rasional inilah yang kemudian jarang sekali kita sentuh. Seakan-akan ketika Ramadan 30 hari full, itu kita semakin irasional. Bahkan berpikir Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu pikiran kita adalah hal-hal yang irasional. Seakan-akan malaikat turun dari bumi kemudian masuk ke relung hati. Tidak. Contoh sederhana, dimensi rasional ketika puasa adalah takjil. Takjil yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 3 biji kurma beserta 1 gelas minuman manis saja. Itu untuk menjaga apa? Agar menjaga lambung kita tidak shock. Secara medis, pencernaan kita yang berada di dalam perut ini kemudian yang terdiri dari lambung, usus 12 jari, usus besar dan lain sebagainya itu bekerja kurang lebih 8 jam. Jadi kalau kemudian kita makan sahur berhenti kira-kira di jam 4 pagi, 8 jam kemudian itu insya Allah jam 12 siang. Ada fenomena ketika jam 12 siang itu kita ketika puasa mengalami lapar dan dahaga yang luar biasa. Disebabkan karena pergeseran bahan makanan dari lambung ke usus 12 jari. Maka lambung kita beristirahat kurang lebih dari jam 1 sampai jam 6, kurang lebih 1 sampai 5 jam. Kalau 5 jam per hari lambung kita ini diistirahatkan oleh Allah, maka total istirahatnya lambung dalam 30 hari itu kurang lebih 150 jam untuk bekerja kembali selama 365 hari kemudian. Maka lambung yang dalam kondisi istirahat ini, sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah, seharusnya butuh pemanasan untuk menggiling kembali, untuk mencerna makanan kembali. Maka dari itu dicontohkan oleh Rasul, takjilnya hanya 3 biji kurma dan 1 minuman yang manis. Tapi apa yang kemudian kita praktekkan? Kalau di tempat daerah masing-masing, setiap kali di jam-jam hendak buka puasa, luar biasa itu. Jajanan-jajanan takjil. Kita kalau takjil, subhanallah, 1 mangkok kolak. Tidak cukup 1 mangkok kolak, kita masukkan gorengan. Tidak cukup gorengan, kita masukkan lemper. Kita masukkan jajan basah dan lain sebagainya. Subhanallah. Setelah kemudian perut kita penuh, bahkan tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini adalah dimensi rasional.
Maka puasa ini tidak hanya asyam, tidak hanya menahan pada waktu pagi sampai sore hari, tapi juga menahan lepas berbuka. Seringkali kemudian kita lost control di situ. Dari situlah kemudian yang dicontohkan Nabi. Nabi Muhammad SAW ini seringkali makan besar itu pasca sholat Isya baru makan besar. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kemudian makan ba'da sholat Isya bukannya kemudian tidak baik secara medis, Ustaz? Karena waktu setelah itu langsung tidur. Berbeda yang dicontohkan Rasul. Ibadahnya Rasul, sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah, luar biasa. Bahkan ketika sholat qiyamul Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian menceritakan ketika ditanya oleh para sahabat, "Fakaifa tasna'u sholatin Nabi?" Jawabnya Aisyah, "Fala tas'al kaifa taf'alu." Jangan engkau tanya bagaimana Rasulullah, betapa khusyuknya beliau sholat. "Fala tas'al kaifa tasna'u." Dan jangan engkau tanya betapa panjangnya beliau sholat. Fala tas'al kaifa taqra'u. Dan jangan engkau tanya betapa indahnya bacaan beliau. Pernah suatu ketika Rasul ini berjamaah dengan Aisyah sholat qiyamul Ramadan dari ba'dal Isya sampai kemudian sepertiga malam. Dan banyak riwayat lainnya mengatakan bahwa Aisyah ini sampai kemudian khawatir tidak sempat makan sahur. Dan riwayat-riwayat yang lain didukung juga Rasul ini ketika qiyamul Ramadan kakinya sampai bengkak. Bengkaknya kaki Rasul ini oleh sebab dan oleh karena saking lamanya berdiri sholat. Berbeda dengan kita semua, sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah. Bengkaknya kaki kita ini kalau sudah 40 tahun ke atas, itu bukan karena berdiri di dalam sholat, tapi karena kolesterol dan asam urat. Kenapa? Karena terlalu banyak makan ketika berbuka. Lost control. Yang di luar Ramadan, jangan kelor dan jangan asam, alhamdulillah. Tapi ketika Ramadan, mintanya sate, gulai rawon, dan lain sebagainya. Ini semakin irasional. Maka harapan kita, endingnya, semoga kita, sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah, Ramadan kali ini pada tahun 1446 Hijriah ini, Ramadan kita tidak seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Ramadan kita semakin baik dan mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun. Kalau sudah la'allakum tattaqun, fa insyaallah diberikan reward oleh Allah berupa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau sudah mendapat Lailatul Qadar, maka insyaallah seluruh ibadah kita seperti ungkapan di dalam Al-Quran, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barangkali hanya itu yang mampu saya sampaikan. Semoga kita semakin meningkat imannya, meningkat takwanya. Dari muslim menjadi mukmin, kalau sudah mukmin menjadi muhsin, yang dambaan kita setelah muslim menjadi mukhlisina lahuddina hunafa. Nasru minallahi fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.